Sungkan adalah penyakit yang orang Indonesia khususnya punya ya. Ada baiknya, tapi ini juga bisa jadi masalah di dalam hubungan. Amsal 29 ayat 25 firman Tuhan berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketika kita mulai sungkan sama orang, takut sama orang, ada jerat kata firman Tuhan. Apa jeratnya? Saya akan bahas 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, sungkan sama teman, kita melukai hati Tuhan. Hesitation traps people into making bad choices. Karena sungkan kita jadi bikin keputusan yang salah. Yakobus 4:4 berkata gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini bukannya mengajar kita supaya kita benci sama orang dunia, no. Tapi ayat ini bicara soal perbedaan nilai hidup, perbedaan cara hidup, sudut pandang dunia yang kita harus akui selalu berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kerajaan Allah. Saya akan kasih contoh. Ketika kita sungkan sama teman, kita diajak ngumpul-ngumpul, kita diajak minum-minum, mabuk-mabukan. Kita mulai ikut karena awalnya sungkan, ya udahlah ikut aja. Lalu kemudian kita mulai diajak ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang ngomongnya nggak karuan, ngomong kotor terus. Karena sungkan ya kita ikut aja. Dan apalagi banyak hal yang kita lakukan karena sungkan sama orang, padahal kita tahu itu nggak berkenan sama Tuhan. Diajak join bisnis yang gak halal, kita ikut aja. Demi cuan katanya. Banyak hal. Orang itu kalau sungkan sampai mengorbankan nilai kebenaran. Contoh, prinsip dunia itu bilang, pesta pora it's okay, mabuk it's okay. Punya kepentingan di dunia, selama kita masih hidup di dunia wajar aja. Tapi Lukas 21 ayat 34, Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita memang hidup di dunia, tapi kita nggak boleh ngikutin cara hidup dunia. Satu kali saya pulang dari Australia berlibur ke Indonesia. Saya diajak ke gereja, ke salah satu gereja, saya tidak sebut ya. Pulang gereja itu kami makan siang di Shangri-La. Kemudian Anda tahu di Shangri-La itu ada cafe, music cafe ya di bawah itu. Mulailah hamba Tuhan dan teman-teman pelayan Tuhan ini duduk. Udah mulai buka botol bir, ya sip, bir semua bir, ya bir, minum. Kemudian mulai ada satu keluarin rokok. Saya diam aja, loh Bu ini menghakimi, enggak. Saya diam aja. Saya ikut minum enggak? Enggak. Saya cuma lihat gitu, saya sedih gitu. Kok sama kayak zaman gue belum bertobat dulu ya? Teman-teman gue kayak gini nih, bedanya waktu itu gue ikut ngebir. Ngerti ya maksud saya ya? Kadang-kadang sungkan sama teman bikin kita kembali lagi ke cara hidup yang lama gitu loh.